Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus umat Tuhan yang memulai hari ini bersama dengan firman Tuhan. Dan kita pegang janji Tuhan bahwa orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita hidup bukan karena apa kata orang tentang kita. Kita hidup bukan karena apa yang terjadi keadaan hari-hari ini, tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Tergenapilah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, orang yang mendengar firman dan melakukannya, maka kepadanya diumpamakan orang mendirikan rumah, dasarnya dibuat oleh batu. Ada badai, ada masalah, ada pergumulan, dia tetap kuat berdiri karena dia tahu segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan, sukacita dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan setiap hari merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini juga turut boleh menjadi berkat. Amin. Jangan cuman saya boleh menjadi berkat bagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tapi saudara juga harus menjadi berkat karena kita percaya hidup adalah kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, hidup adalah kesempatan. Kita harus mengerti betul bahwa ada orang-orang yang terkadang Tuhan pertemukan dengan kita, ada di kontak-kontak WhatsApp kita, ada di kontak-kontak Messenger Facebook kita, yang Tuhan izinkan berkenalan dengan kita karena Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat. Karena saya percaya dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada yang Tuhan sudah rencanakan, ada yang Tuhan sudah buat, segala sesuatunya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, bagikan juga renungan singkat ini sehingga ada banyak orang boleh turut menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya, dan kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini melalui sosial media kita, melalui WhatsApp, kontak kita, melalui handphone kita, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga melalui hidup seharian kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus mengecap kebaikan Tuhan. Kami terus boleh mengecap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Karena itu biarlah setiap umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan setiap hari merenungkan firman Tuhan, kami pun diberikan kesempatan untuk menguatkan orang-orang di sekeliling kami. Kala kami boleh membagikan video singkat ini, kami boleh membagikan melalui WhatsApp Messenger, kami boleh membagikan melalui Facebook, sosial media kami boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Kami menguatkan mereka dan mereka datang kembali kepada Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka dihiburkan oleh janji-janji firman-Mu. Bapak, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Mazmur 103 ayat 15 dan 16, Alkitab bilang begini, adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Berarti hidup manusia, Alkitab mencatat, bersifat sementara. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Iya kan? Hari ini kuat, besok belum tentu kuat. Karena itu kita perlu Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengerti arti hidup ini. Amin, saudara. Hidup ini bukan soal diri kita, tapi hidup ini bagaimana saya bisa berfungsi, saya bisa menjadi berkat. Makanya Yesus bilang kan, engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Sehingga dampak ada, saudara. Kehadiran kita itu membawa dampak buat orang lain. Garam memberikan rasa asin. Dengan kata lain, garam bisa membuat sesuatu yang tawar, hambar menjadi berasa. Demikian pula terang dunia. Terang bicara tentang sesuatu yang berfungsi, berguna buat orang lain yang tinggal dalam kegelapan. Itulah saudara dan saya. Makanya dari awal saya bilang kita bisa menjadi berkat. Sekalipun saat ini kita tidak bisa kemana-mana. Dengan handphone, dengan gadget yang ada di tangan kita, kita bisa membroadcast, kita bisa menguatkan orang lain dengan pesan-pesan firman Tuhan yang Tuhan percayakan juga memberkati kehidupan kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah hidup itu berguna.
Hidup itu bermanfaat bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Yakobus juga pasal 4 ayat 14b, Alkitab bilang begini, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan kata lain, hidup ini cuma sementara. Iya kan? Bukan soal apa yang sudah kita raih, bukan soal apa yang sudah kita miliki, tapi apakah kita sudah berdampak, apakah kita sudah berguna. Makanya selalu saya bilang begini, kalau barang sudah tidak ada lagi fungsinya, sudah tidak ada lagi gunanya, maka tempatnya adalah di gudang, saudara. Kenapa? Karena udah nggak ada fungsi, udah nggak berguna. Ada fisiknya, ada rupanya, ada bentuknya, tapi useless, nggak berguna. Nah, jangan sampai hidup kita seperti itu. Makanya Yesus bilang, kalau jika garam itu tawar, sudah tidak lagi memiliki rasa, tidak ada gunanya lagi selain apa? Diinjak-injak oleh orang. Kita nggak mau hidup kita ada, tapi nggak bermanfaat. Kita nggak mau hidup kita ada, tapi nggak memiliki fungsi. Kita percaya keberadaan kita adalah untuk menguatkan orang lain. Keberadaan kita adalah untuk menjadi berkat. Karena kita sudah terpanggil untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya Musa menyadari hal itu. Dan dia naikkan doa ini, saudaraku. Dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Musa menyadari bahwa hidup ini cuma sementara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah setiap pagi kita bangun, kita bersyukur. Jangan habisin waktu kita hidup hanya untuk bersungut-sungut, hanya untuk mengeluh. Belajar untuk bersyukur. Yang kedua, mengertilah bahwa kita terpanggil untuk menjadi berkat. Ingat, kita harus memiliki fungsi. Kita harus memiliki dampak buat orang lain. Ada banyak orang, tapi gimana ya pendeta, saya nggak bisa jadi berkat buat orang lain, ekonomi saya kurang. Sudah dikasih dalam Tuhan untuk menjadi berkat, nggak mesti bicara tentang uang. Engkau membagikan video ini, engkau tersenyum buat orang lain, engkau mendoakan orang lain, engkau menguatkan orang lain yang susah, itu pun engkau sudah menjadi berkat. Kalau engkau berkelebihan dalam harta, engkau bisa menolong mereka. Tapi kalau engkau bilang, ya bagaimana ya pendeta, saya juga pas buat kehidupan saya, engkau bisa menguatkan, engkau bisa menyediakan waktu buat mereka. Engkau bisa menyediakan kata-kata penguatan, penghiburan, doa-doamu kepada mereka. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya harus jadi berkat. Sama-sama bilang sama saya harus berfungsi, saya harus berguna. Amin, saudara. Itu yang Tuhan Yesus mau. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang, tapi aku yang memilih kamu. Untuk apa? Untuk kamu pergi dan berbuah lebat, sehingga buahmu memuliakan Bapa di sorga. Kita ada untuk berguna, kita ada untuk bermanfaat. Bukan hanya buat diri kita, tapi buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Sehingga melalui hidup kita, nama Yesus dimuliakan. Melalui perbuatan kita kepada mereka. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk selalu mengasihi. Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk menabur. Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga biarlah kehidupan kami ada untuk berguna bagi orang lain. Kami menyadari, mungkin selama ini kami hanya fokus buat diri kami sendiri. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami hanya ego, mementingkan apa yang kami mau dan apa yang kami inginkan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami tidak mau menjadi garam yang hanya diinjak oleh orang. Kami mau menjadi garam yang memberikan rasa kepada orang lain. Kami mau menjadi terang yang menerangi setiap kegelapan. Kami mau berfungsi, kami mau berguna bagi orang lain. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Allah mampukan kami, sehingga setiap kami yang pagi hari ini mengambil waktu sejenak untuk berdoa, untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, kami diingatkan, kami adalah orang-orang yang harus menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, pakai hidup kami, perlengkapi hidup kami, sehingga hidup kami terus menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Selama kami hidup, kami ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jadilah berguna buat orang lain. Karena kita hidup
untuk menghidupi orang lain. Kita hidup untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita hidup untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.